الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آل سيدنا محمد. عباد الله
بفضل الله بكسر الحوج عن العين ورفع البين وطمس الكافر والعين بنور الوالي يا الله عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله صلاة عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله أسأل صلي صلاة كاملة وتنفرج بالقرب وتضى بالحوائج وتنال به الرغائب خواتيمي ويستسقى اللهم صل وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillahilladzi minan nasikhin wa af'amana min ulama'i rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil masyar. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita kembali dihimpun, ditakdirkan dalam keadaan baik, bisa duduk dalam taklim muta'alim. Semoga duduknya kita menjadikan Allah ridha kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Salam dan salawat kita haturkan untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil masyar kita menjadi bagian dari umat Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung pengajian yang malam Jumat kemarin untuk kajian kitabnya. Ini kita ngajinya nyantai mas. Kerasa juga badan lagi ndak fit. Ini semalam udah belum ada tidur nih. Dari semalam udah tidur. Tadi baru tidur 1 jam dibangunkan sama Sayyidina bawa Al-Wadusi ini. Ya, Wadusi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Nabi, innallaha ja'ala bani Adam ala samanin khisal. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan itu Bani Adam, yaitu anak keturunan Adam, ala samanin khisal, dibagi menjadi 8 golongan. Sampai termasuk anak Adam kan apa ini? Anak Adam ya. Berarti sampai termasuk di dalamnya nih. Dan pasti itu. Jadi Allah itu menjadikan anak keturunan Adam dibagi menjadi 8 golongan. Minha arba'un li ahlil jannah, yang golongan 4-nya itu pasti masuk surga. Dia golongan ahli surga. Ini jangan amin dulu, takutnya sebenarnya nggak masuk di dalamnya. ya, dulu ya. Kita dulu. Yaitu yang pertama, minha arba'un li ahlil jannah, yang 4 golongan dari ahli surga itu, yang pertama cirinya. Ini dibicarakan dalam hadis ini, tanda atau ciri penduduk surga. Mudah-mudahan sampai termasuk di 4 ini. Ya. Kalau 4 ini sampai tidak ada, berarti sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Pertama, ciri ahli surga itu adalah wajhun malikhun. Nah, kayak dulu pernah kita bicarakan ya. Pernah ya. Tapi masih ingat enggak? Kalau pernah kita bubar dah ulangannya. Masih ingat ya, kita ulangi. Berarti kita ya, buat kita lebih lagi ya. Karena mungkin banyak yang ilmu itu tujuannya diulang-ulang biar itu betul-betul masuk. Karena kadang kita pengajian itu ya. Habis itu keluar dari majelis lupa. Ya, yang diingat cuma soto rawon. Ya kan, kebanyakan itu orang Jawa mas, sampai insyaallah sama aja ya. Wajhun malikhun. Kenapa kok ahli surga itu cirinya wajhun ini bukan bibir yang senyum loh mas, tapi wajhun malikhun. Beda loh, bibir senyum dengan wajah senyum itu beda. Kalau orang yang bibirnya senyum itu bisa dipaksakan, hatinya dongkol bisa aja nyengir dikit. Kayak apa itu namanya di film apa namanya? Yang lagi viral itu loh, Joker. Iya. Joker itu dia bilang apa? Apa yang kalian ambil dari film Joker itu? Bohongin dunia dengan senyummu. Bohongin dunia dengan senyum. Sampai dalam keadaan susah, tatkala senyum orang ngerasa susah apa senang? Nah, pasti kan? Nah, maka bohongin seperti itu. Aku pun sakit pun tidak kelihatan sakit. Ya kan? Kenapa? Sama saya bohongin semua. Padahal ini remuk nih sebetulnya. Ya kan? Tidak ada yang ngira sakit. Kan? Ya harus begitu. Makanya orang-orang ahli surga itu kok kenapa wajahnya senyum, bukan bibirnya. Wajah senyum itu makna bias dari hati yang mutmainah, tenang. Kenapa? Dia ridho. Lihat,
Orang-orang yang dalam keadaan ridho dalam keadaan apapun, senang dalam keadaan apapun, lihat wajahnya tuh kelihatan merengut apa kelihatan kayak sumringah gitu. Ya, sumringah kan? Nah, itu ciri ahli surga. Kenapa? Di hatinya ada sifat tenang, mutmainnah. Mau diuji model apapun itu tidak bisa. Orang mukmin itu tahan banting, diuji oleh Allah itu tidak bisa sebetulnya. Kalau orang mukmin itu diuji oleh Allah dengan harta yang susah, rezeki yang seret, kehidupan yang bangkrut, itu kalau orang mukmin dia bilang apa? Alhamdulillah. Kenapa kok alhamdulillah? Sama aja ikut-ikutan ini. Kenapa alhamdulillah? Kenapa tatkala dirimu dihisap, hartamu tidak banyak, kamu tidak punya apa-apa sampai, berarti hisapmu di yaumil mahsyar ringan. Ayo, hisapmu berarti ringan. Dan doanya kalau orang susah, potongan orang susah itu kalau pengen sesuatu, malam lagi pengen soto, malam lagi pengen tahu tek, tapi tidak punya duit, angan-angannya tuh dicatat pahala oleh Allah. Ya, tapi jangan terlalu banyak angan-angan. Repotnya kita ini sudah susah iya, panjang angan juga iya, repot ini. Ya. Makanya orang-orang ahli surga itu udah kelihatan wajahnya tuh, ketemu siapa aja senyum dia. Mau ketemu dengan lawannya kah? Nabi itu kan begitu. Nabi aja saking wajahnya senyum, itu ada orang Quraisy itu bawa pedang terhunus. Pedang terhunus. Muhammad. Karena kalau orang Quraisy itu manggil Nabi itu namanya panggilan Muhammad, gak diakui Rasulullah masalahnya. Jadi, woi Muhammad, siapa yang membela kamu? Nabi senyum aja, cuma bilang Allah. Nabi bilang Allah gitu aja sambil senyum, itu gemeter lututnya sambil jatuh. Tek. Diambil sama Nabi, yuk giliran. Sekarang siapa yang bela kamu? Engkau ya Rasulullah. Maka dia masuk Islam. Coba sekarang ini kalau ada orang ngomel-ngomel sama sampean, marah-marah sama sampean senyum, orangnya gimana? Kira-kira sama gimana? Ini ada orang ngomel-ngomel, tok tong 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 tong. Orang ngomel itu kira-kira bahasanya enak apa enggak enak? Enggak enak. Tung 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 tung, pokoknya bahasa enggak karo-karon. Itu sambil senyum. Orangnya marahnya cepat reda apa tetap lanjut? Tetap reda. Cepat reda. Kenapa? Makanya belajarlah menghadapi sesuatu dengan wajhan walihun. Tapi ini tidak usah sampean paksakan. Kenapa sampean jadi senyum-senyum sendiri begini nih? Ini kita sampean ini kok malah ngarang-ngarang nih kayaknya, gue bilang nih. Kok jadi banyak senyum-senyum nih? Wajhun bukan lisan, wajhun walihun. Kenapa? Dia ridho, dia senang. Bergaul dimanapun dia senang, berada dimanapun senang, berada dalam keadaan apapun dia ridho. Kenapa? Dia yakin daun jatuh itu kering, yang jatuhkan siapa? Buktinya? Angin. Yang ciptakan angin? Allah. Nah, gitulah Mas. Jadi daun itu jatuh, plek, itu diizinkan Allah. Kalau tidak diizinkan Allah, tidak jatuh. Yang kan kita sering bilang, kan yang niup angin Mas, belajar nyiptakan angin itu mbahmu apa Allah? Allah. Nah begitu. Bahkan saya duduk di seperti ini pun diizinkan oleh Allah Mas. Kalau nggak diizinkan, ada aja yang repot lah, yang asam urat lah, yang tekanan naik lah, ya kan? Yang job lah. Untung ini sudah mulai tobat ya. Bahwa ini sudah mulai tobat. Kemarin berhubung lahan pengajian, mana wadah pengajian? Job. Akhirnya dibuat sepi sama Allah, akhirnya pengajian. Astagfirullahaladzim. Dari sindir. Allah itu kalau menghendaki cinta sama sampean. Kalau Allah tuh suka sama sampean, duduk di takliman seperti ini umatnya Nabi Muhammad Rasulullah. Itu kadang rezeki sampean itu dibuat pas-pasan oleh Allah. Memang. Jadi tidak usah kaget. Kenapa? Dari pas-pasan rezekimu itu sampean ada waktu buat untuk Allah. Ya, benar apa enggak? Tatkala sekarang sampean sibuk, job banyak, pekerjaan banyak. Kira-kira sempat enggak buat sampean pengajian? Enggak sempat. Tapi tatkala ada kalanya ini rezeki naik, ada kalanya surut, ada waktunya kita luang waktu buat agama Allah. Itu disyukuri. Gus Anton dulu kan, ini sempat tobat juga nih, sama CS nih. Jadi apa? Salah bah kok. Sampai koron ya. Hampir mati ketimbun pasir. Alhamdulillah.
Alhamdulillah timbul lagi nih. Ya, semua makanya hati-hati. Ini jualannya air. Ya. Kalau salah-salah air itu punya Allah kan punya pemerintah. Allah kalau mau daging tenggelamnya pilek. Cuma pilek setahun apa enggak repot. Gus Anton sama. Lah pilek terus ngeluarkan pasir apa enggak repot. Kalau Bang Jul enak apa? Bantalan tas. Bantalan tas. Luar biasa. Jadi Masya Allah. Maka luar biasa. Jadi biasakan sampai itu wajah selalu senyum. Mau bangun pagi. Sekarang sampai kalau bangun pagi tek, sampai tidak usah hidup bertarget hari ini aku harus dapat berapa, aku hari ini harus bisa apa, tidak usah. Jalannya aja. Karena tatkala bangun pagi, oh malamnya besok mau ini besok mau itu pikiran sudah terpikirkan, dunia sumpek sampai. Jalani, nikmati, syukuri. Makanya kita diajarkan ruku. Ruku itu dilihat yang di bawah. Artinya apa? Disuruh qanaah. Jalani yang ada, syukuri yang ada, nikmati yang ada. Tidak usah mikir besok itu urusan Allah. Nah itu. Jadi biasakan sampai itu. Mulai hari ini wajah itu selalu senyum. Ya, wajah lah, bukan bibir lah. Sampai kalau bibir senyum malah sampai dikira kentaan pil, malah dikira habisan pil. Jadi wajah senyum. Pokoknya sumringah gitu kelihatan orang itu. Walaupun ya hati ini menangis. Nah seperti itu. Hati ini menangis. Nah sama seperti sampean sholat. Sholat itu sampean bawa kotoran apa enggak nih? Perutmu ini kan isinya kotoran. Kalau enggak keluar kotorannya itu batal enggak sholatmu? Kalau enggak batal, enggak kan? Padahal sampai nyimpen kotoran, berhubung tidak keluar, tidak terhukumi batal. Tapi walaupun cuma angin tok, tetap hukumnya batal. Artinya tatkala susahmu, sedihmu, deritamu, lukamu tidak terucap, maka dihitung deritamu itu pahala setiap detiknya. Kenapa? Ridho dengan takdir Allah, Mas. Wah, hebat ah. Bayangkan, orang yang ridho dengan takdir Allah berarti dia mengimani rukun iman, qada dan qadar. Berarti tatkala sampai ngeluh dalam keadaan terucap, berarti sampai sudah mengingkari qada dan qadar. Mengingkari rukun iman itu hukumnya kayak apa? Nah, itu loh bos. Biasa kan macam malaikat. Mau tagihannya kayak apa? Ya udinnya parane udin. Kalau pasir ki masih mendingan. Ya. Banyu air bawa masih mendingan. Bang Jul ini masih mendingan. Ini kalau udin ini gas LPG. Bayangkan kalau malaikat ngepuri pakai LPG itu kan. Lah yuk, bayangkan. Kalau udin ini malaikat saking, wah ini kamu gara-gara LPG lalai dengan majelis. Gara-gara LPG kamu lupa ibadah. Dikepuru LPG apa enggak tambah nemen. Kalau Bang Jul masih ringan, pakai tas. Ayo tas blok-blok masih enggak bengkak. Luar biasa, Mas. Nah, kan. Luar biasa, makanya harus hati-hati sampai. Jangan sampai yang sampai dapatkan itu menjadikan jalan buat dihukum Allah di dalam alam barzakh. Wajhun malikhun. Pertama itu. Yang kedua ciri ahli surga itu walisanun fasih. Lisannya tuh fasih. Jadi kalau bicara itu fasih. Fasihnya bukan bicara dunia tapi bicara Quran. Tutur katanya dakwah. Ngomongnya tuh ilmu. Kira-kira dengan subhanallah sama jangkrik itu kira sama-sama mengucapkan apa enggak sampai? Sama ucapkan. Tapi kalau orang yang lisanun fasih ahli surga, daripada ngomong jangkrik mendingan dia bilang subhanallah. Tuh. Daripada dia mencela orang, dia beristighfar. Itu ciri ahli surga. Jadi ahli surga itu lisannya fasih karena ilmu. Tutur katanya itu mengajak bukan mengejek. Bahasa tubuhnya merangkul bukan memukul. Itu hebat. Tapi kalau orang lisannya fasih tapi fasihnya cuma ngomel tok ya, suami cepat modar itu. Ini hati-hati buat ibu-ibu ya. Sampai sebetulnya kalau rata-rata dalam sensus penduduk itu suami meninggal duluan loh Bu. Iya. Rata-rata mati sampai hati-hati Bang Jul. Ini saya harus catat Bang Jul. Suami itu rata-rata mati duluan. Kenapa? Kebanyakan kena bentak istri. Betul Mas Budi. Sampean ke pengalaman ya Mas Budi. Rata-rata seperti itu. Bayangkan, orang kebanyakan dibentak kan tekanan naik.
mikir-mikir mulai rontok rambut iya, stroke iya. Ini aku sudah mulai lepeh-lepeh begini aku. Masya Allah. Ya. Makanya sampai ibu-ibu, ini saya kasih tahu rumusnya. Rumusnya agar suami sampean tidak kena penyakit jantungan. Pengen tahu enggak sampean rumusnya apa? Tahu. Gak usah dibuka HP suami. Ya. Loh, kenapa kamu? Kenapa kamu ketawa, Pak? Enggak ya? Loh, iya. Itu. Iya. Loh, ini kayaknya banyak pengalaman sampai ini kayak banyak pengalaman kayaknya. Ya. Karena ya pas-pas ya. Karena kalau suami itu HP-nya ditaruh kalau sampai buka, itu detaknya duk gitu. Subhanallah. Itu aja kuncinya. Biar istri suami sampean panjang umur, tidak jantungan, selamat, tidak usah dibuka HP-nya, dah biar aja dia. Ya. Kalau dibuka HP-nya selesai bola-bola itu. Aduh subhanallah. Tapi aku yakin Bang Jula aman aja, Bu. Gak usah khawatir aman ya. Yang membahayakan bawa aja kan. Subhanallah. Letakkan ya. Alhamdulillah. Makanya Bang Jul lihatin wajahnya ceria. Ya kan, luar biasa. Karena hari-hari OT-OT-nya gorengan lancar ya Bang Jul. Kopi lancar Bang Jul. Masya Allah. Jadi lisanan fasih. Ciri ahli surga itu lisanan fasih. Lisannya itu bicara yang senang. Bicaranya ilmu. Bicaranya Quran. Ketemu orang aja, tatkala orang itu dalam keadaan yang susah, itu lisannya doa. Ya kan? Pernah enggak sampai ngalami itu tatkala lihat jalan, tiba-tiba ada orang itu langsung terucap doa buat dia itu. Padahal doa yang tidak tertolak dan doa itu mahbul tatkala dirimu mendoakan orang lain dan orang lain tidak tahu kalau saya mendoakan itu mahbul. Nah, maka biasakan doakan anak-anakmu, doakan istrimu, doakan sahabatmu, doakan gurumu yang doa itu mereka tidak tahu dan itu yang paling mustajab di hadapan Allah. Kenapa? Tidak ada riaknya. Tidak ada riaknya. Makanya nanti sampean kalau sampean wafat, kalau bisa anakmu yang jadi imam sholat jenazahnya. Kenapa? Doanya itu dari hati, Mas. Allahumma firlahu warhamhu wa'afu anhu. Rahmati ampuni bapakku tuh merasa kehilangan doanya mustajab. Niki sampai nyuruh mudin. Tatkala Allahumma firlahu itu mikir amplopnya berapa isinya. Wih, repot itu. Ya. Maka lisanan fasih. Usahakan tatkala sampai kira-kira sesama bicara seperti ini sama-sama mengeluarkan suara, sama-sama mengeluarkan hawa. Maka pikirlah. Sama-sama dihisab. Maka kira-kira sampai dengan kata-kata menyumpah, memaki, mencela, dan itu disab dengan kalimat tasbih, zikir, istighfar, salawat, dan itu sama-sama disab. Kira-kira sampai milih mana itu mengucapkannya? Istighfar, salawat. Maka kalau sampai terbiasa dengan tasbih, dengan zikir, istighfar, salawat, lisanmu fasih bil ilmi wal Quran, maka dirimu berhak menjadi penduduk surganya Allah. Nah, amin Allahumma amin. Tadi wajhun malikun pertama sampean lepaskah lolos ini? Masukkah kategori tadi yang pertama ini loh? Kategori wajhun malikun, wajah yang ceria tadi sampean masukkah lolos? Orang masuk. Berarti lolos tidak masuk sampean. Kemudian lisanan fasih. Lisan yang fasih dengan Quran, lisan fasih dengan ilmu, itu lolos apa masuk ini sampean? Lolos ya. Berarti dua sudah lolos. Dua sudah lolos lah, hati-hati lah. Dua sama sudah lolos lah ya. Ya, dua sudah lolos. Yang ketiga, wa qalbun taqiyun. Hati yang takwa. Dia kalau beribadah tidak tergantung tempat. Karena banyak orang itu yang ibadahnya, imannya tergantung tempat dan keadaan. Contoh, nuhun sewu nih, mohon maaf. Sampai mau sholat di majelis taklim seperti ini, aku yakin sampai ingat Allah. Kenapa? Ini berada di rumah Allah dalam pengajian. Tapi aku yakin kalau keluar dari tempat ini sampai sudah tidak ada ingat Allah di hati sampai. Berarti imanmu masih tergantung tempat. Bagaimana Allah mau nitipkan hidayah di dalamnya kalau imanmu tergantung tempat? Tatkala keadaan seperti ini, cahaya itu mancar di hati. Ini hati iman. Keluar gelap lagi. Kenapa?
tidak ada cahaya Allah di dalamnya. Maka jangan kau jadikan imanmu tergantung keadaan dan tempat. Dimanapun, mau dimanapun tempatnya, ini bumi Allah, tetap ingat Allah. Makanya zikir Allah, 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 atau hu, Allahu, Allah. Ya. Fadilahnya mas, sampai zikir hu Allah itu, tarik dari hidung, masukkan itu, keluarkan dari mulut Allah itu. Kenapa? Nanti diambil masar, dihisap oleh Allah. Allah tanya, hai hambaku, nafas yang ku kasih itu buat apa? Sampai punya hujah, alasan, dan Allah, ya Rabb, nafas yang kau berikan keluarnya menyebut namamu, masuknya menyebut namamu, terhitung sampai zikir. Ya itu loh. Makanya jangan sampai imanmu tergantung pada keadaan. Ada orang itu kalau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, mantap dia. Kenapa? Rame-rame di masjid, rame-rame. Apalagi kalau diundang tahlilan yang berkatnya gede itu. Itu bisa la ilaha illallah muncrat itu. Ya. Saking karena pikirannya apa? Wah ini makanya juga enak, berkatnya gede. Coba kalau yang undang biasa-biasa aja. La la ilallah, la la ilallah, la la ilallah. Aduh, pusing, malaikat nyatet tuh malas. Kalau bentakin, maka dimanapun, apapun profesimu, keadaanmu, dimanapun tetap ada Allah di hatimu. Kalau imanmu tergantung keadaan itu bahaya. Takutnya pas keadaan kau lalai dicabut rohmu, sulh khatimah dan terhapus sulh amal. Nah begitu bos ya. Kalau bentakin, maka belajar kita. Dimanapun tempat, dimanapun keadaan, mau pakaianmu, jangan iman itu tergantung pakaian mas, jangan. Kadang kita ini iman tergantung pakaian. Kalau lagi sarungan kayak begini, dikit-dikit Allah, antum, lah, naam, antum-anteman begitu. Ya. Coba kalau sudah pakai kaosan, celana, itu sudah ada lagi kalimat Allah terucap. Berarti imanmu tergantung pakaianmu. Coba enggak usah. Iman itu di hati mas, bukan di pakaian. Walaupun pakaianmu cuma kaos oblong, pakai kolor cuma harga pasar pagi 10 dapat 3 tambahan odol bonusnya. Tapi kalau di mana detik ini Allah, dirimu mulia dibanding orang yang pakai jubah terus begini tapi cuma mencela dan memaki. Ya. Kalau bontakiun itu hebat. Tuh, tadi berapa tadi? Ketiga. Pertama wajah yang senyum, yang kedua lisan yang fasih bil ilmi wal Quran, yang ketiga qalbun takiyun, yang keempat yadun sakhiyun, tangan yang gampang memberi. Ngasih. Ini kalau sampai termasuk ini berarti sampai ahli surga loh. Bersyukurlah. Tangan yang gampang memberi. Jadi tangan ini pokoknya enak. Makanya kalau tangan cuma begini, ini repot, stroke nih. Orang stroke tuh begini terus tangannya, enggak bisa. Pasti begini. Sampean pelit hakikatnya sampean stroke. Sama seperti pentil ban. Pentil ban itu sampean isi, terus-terusan diisi itu bisa bocor, meledak apa enggak malah? Meledak. Kira-kira sampai naik motor tapi kekerasan itu enak apa enggak? Bannya tuh terlalu banyak angin. Enggak enak, berarti butuh dibuang. Sampai kalau dikasih terus sama Allah rezeki dan sampai tidak mau mengeluarkan, persis sama seperti pentil ban, meletus akhirnya. Bahaya itu. Maka sering saya bilang, sering saya sampaikan, sampean uangmu 100.000 kehilangan 100.000, entah itu jatuh, entah itu dicopet 100.000 nih, itu perasa kehilangan apa enggak uangmu? Sampai cari enggak itu? Cari. Tapi sampai mengeluarkan sedekah 1 juta, ngasih makan, pengajian, ngasih itu merasa kehilangan apa enggak? Enggak. Itulah bedanya. Tatkala jalan keluarnya diridhoi Allah, di jalan Allah, dibuat hatimu itu ridho dan itu puas dan itu rahmat. Tapi tatkala jalannya keluarnya dipaksa oleh Allah, maka hatimu akan selalu merasa kehilangan. Tinggal sampean keluar hartamu mau pakai cara Allah atau dipaksa Allah. Itu. Nah, kayak bawa ini bahaya. Kalau tidak gampang begini, sama seperti Fir'aun tenggelam Sungai Nil. Bahaya nih. Nah, kita mau pasangan barang bahaya. Loh iya, tetap bahaya juga dia nih. Loh, korun itu bisa tenggelam di
Tanah. Ini bisa tenggelam di pasir. Laudin jenisnya apa enggak tahu aku masalahnya. Karena LPG LPG. LPG masalahnya. Subhanallah. Makanya lah, yadun sakhir. Makanya sampai non sewu. Sampai kalau lihat gambar Semar itu kayak apa? Gambar Semar itu begini ya. Begini, tapi tangannya di belakang. Nah, kalau ke belakang enggak bisa soalnya. Belakangnya belakang begini ya. Kenapa kok Semar itu begini? Ini makna pinutuh nunjuk syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Kalau nunjuk sesuatu, ngasih sesuatu, tangan kirimu sembunyikan, jangan sampai tahu. Kita itu kadang tuh sudah belajar itu enak. Sedekah itu dikasih amplop, ditulisi hamba Allah. Ya, sudah bagus itu, tulisi hamba Allah. Diumumkan telah sedekah dengan sebesar 200.000 hamba Allah. Lah kok ngomong sama temannya, tahu ndak YouTube Yuna hamba Allah tuh siapa? Hamba Allah tuh aku. Padahal sama tuh. Sama aja sampai ini. Aduh ya Allah ya, enggak usah. Tetap close kasih karena yakin dah. Kalau hari ini aku ngasih ke orang, sampai enggak usah berharap dia akan membalasnya, tapi yakinlah Allah nanti yang akan membalasnya. Ya dun syakin. Kalau 4 ini atau salah satunya ada dalam diri sampai, insya Allah sampai adalah min ahlul jannah. Amin Allahumma amin. Ada ya, salah satu ada ya. Berarti semangat mas, semangat. Berarti semangat, salah satu harus ada. Kalau sampai 4-4-nya ini salah satunya tidak ada, wis muadar hari ini gak apa-apa sampai mati hari ini. Mati aja hari ini tidak apa-apa sudah. Percuma sampai hidup ya kan. Pasti nerokoknya juga kan. Itu aja sudah. Lah kebalikan dari ciri ahli surga, kebalikan dari 4 tadi. Kalau ahli surga wajahnya senyum, kalau ahli surga lisannya fasih bil ilmi wal Quran. Kalau ahli surga itu hatinya penuh dengan takwa, iman selalu dengan Allah. Yang yadun sakhiyun, tangannya memberi. Warabun min ahli nar. Yang 4 lagi ciri ahli surga itu kebalikan dari 4. Yang pertama wajhun abisun, wajahnya yang suka merengut, cemberut, apalagi yang ditekuk kayak kaleng kerupuk itu. Makanya hati-hati ibu-ibu, tatkala sampean dapat rezeki nafkah dari suami cemberut itu bahaya itu. Ya, berarti sampean daftar menjadi ahli neraka. Maka biasakan senyum aja. Karena biasanya kalau suami, ini bukan pengalaman loh, ini bukan sampean kira pengalaman, ndak. Kalau suami itu di rumah ngelihati istrinya merengut, lebih-lebih kena bentak istrinya, demi Allah aku yakin itu goblok dada itu. Pasti goblok dada itu. Sudah repot sama begitu. Jadi wajhun. Abu Jahal sama Nabi itu pakainya sama. Kenapa? Itu pakaian Arab. Pakai jubah iya, imamah iya, serban iya, itu pakaian adat Arab. Bedanya Nabi wajahnya senyum, hadapi siapa senyum. Kalau Abu Jahal itu merengut aja bawahnya. Ya. Jadi sampai kalau terbiasa bangun pagi merengut, siang merengut, ketemu teman merengut, lebih-lebih ditagih utang tambah merengut lagi, wah sampai neraka sampai sudah neraka. Tetap senyum. Apapun keadaannya usahakan senyum. Karena kalau sampai biasa merengut, wah bahaya. Ada bulikku itu seringannya merengut dia. Kemudian wajhun abisun, pertama walisanun fakhisun, yaitu lisan yang fasik, lisan yang selalu mencela, lisan yang selalu mengupat, lisan yang mengeluh, lisan yang selalu menjelek-jelekan orang. Ya. Jadi kalau lisan ini sampean pakai buat biasa mencela, mencaci maki, ghibah, itu naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Berarti lisanmu tidak ada manfaat yang diciptakan oleh Allah, hanya untuk mencela. Wailul likulli humazatil lumazalah. Celakalah orang yang mengumpat. Ini sampai jam berapa nih? Kita sudah 1 jam tadi ya. Setengah 10 sudah. Ya, sudah. Karena hari ini menunya cuma TP, jadi kita sesuaikan dengan menu. Jadi ya, Bang Jol ya. Tanya apa? Silakan tanya, ada apa-apa. Pakai mic ya? Oh iya sudah. Nih tanya, ada apa-apa tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kemarin minggu masih belum ada penerangan. Tentang Banyuwangi ya. Iya ya. Ini
termasuk diazab atau diampuni. Ya. Dalam surat Yunus ayat 90, dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menjus mereka, hingga bila Fir'aun telah hampir tenggelam, berkata dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Artinya dia mengakui, Ya. dan saya termasuk orang-orang yang berserah kepada Allah. Terus kalimat di ayat 91, apakah sekarang kamu baru percaya padahal sebelumnya kamu telah berkata sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berkerusakan. Di ayat terakhir, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia yang ada tanda-tanda kekuasaan kamu. Jadi di saat mau tenggelamkan, Fir'aun mengakui bahwa dia seorang Ya. dia seorang yang mengakui Musa. Ya. Kalau masalah diampuni tidak diampuni itu urusan Allah, bukan urusanku, juga bukan urusan RT, juga bukan urusan kelurahan. Ya, ini saya jawab dulu. Ya, itu. Allah katakan memang Allah itu paksa. Ini ada tafsirnya dia. Kalau dalam kitab Jalalain, kitab Tafsir Jalalain itu, Allah tuh paksa buat Fir'aun itu ngakui kalau Musa itu adalah seorang nabi dan Allah adalah Tuhan. Karena kesalahannya Fir'aun, dia ngaku sebagai Tuhan. Maka tatkala sudah tenggelam nih, timbul tenggelam. Sehingga dalam ayat surah Yunus tadi disebutkan bahwa aku mengakui engkau adalah utusan dan Allah adalah Tuhan. Tapi yang tidak terima itu malaikat, mas. Kalau dalam tafsir itu, karena malaikat tidak terima, kok enak betul ngaku Tuhan menjelang mau wafat kok tinggal mati, tinggal ngakui. Dia dijejalkan pasir laut itu, jejalkan mulutnya, akhirnya tenggelam, tidak nyampe kalimat itu, tidak nyampe pengakuan itu terucap karena hanya pengen selamat, karena sudah tertutup oleh lautan merah. Ya, itu lautan merah. Sekarang begini, contohnya, ada orang maling, setelah ketangkep dia di dalam penjara baru ngakui, nyesal aku kalau maling ini salah. Itu kira-kira kayak apa? Ya kan, deh seperti itu. Ya, tetap hukuman, tetap azab. Kalau masalah diampuni gak diampuni itu urusan Allah. Tapi tatkala seorang Umar bin Khattab, seorang Abu Sufyan, Khalid bin Walid, sahabat-sahabat Nabi, tatkala menyatakan engkau adalah Rasulullah dan aku yakin Allah adalah Tuhanku, posisinya hidup langsung berjuang bersama Rasulullah, maka diampuni dosa-dosanya. Ini posisinya lagi makap ngaku, wis telat kata Allah, dijelni sekali sama malaikat. Itu loh, mas. Sedangkan bagi syakaratul maut yang bagi di kerongkongan, sebelum nyampe kerongkongan masih diterima, itu hanya khusus untuk umatnya Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak untuk umat yang lain. Kalau umatnya Nabi, padahal matimu tinggal besok nih, lah maksiatmu bertahun-tahun, hari ini sampai tobat, diterima tobatmu oleh Allah. Bahkan 3 jam sebelum wafatmu diterima oleh Allah, khusus umatnya Rasulullah. Makanya kenapa kalau orang wafat dibisikkan, tatkala mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia termasuk orangnya husnul khatimah. Nah itu maksudnya. Kalau jenisnya Fir'aun, aku tahu maksudnya, bawahnya tahu aku. Dia tidak mau tenggelam sama air dia. Ya, itu yang kedua tadi, wajhun walisanan faqisun, lisan yang fasik. Wa qalbun syadidun, hati yang keras. Ciri ahli neraka yang ketiga itu wa qalbun syadidun, hatinya keras. Bayangkan, dengar suara panggilan apapun dia tidak bodoh amat. Hati-hati ya. Sampai tatkala dinasihati orang sudah tidak bisa hati-hati. Berarti hatimu berarti yang keras. Tatkala dinasihati orang hatimu masih mau menerimanya, bersyukurlah bahwa hatimu masih dilembutkan oleh Allah. Ya, sama seperti Fir'aun, keras. Nah, akhirnya tetap urusannya sama air, tetap. Yang keempat, wayadun bakhilun.
tangan yang kikir. Nah, jadi orang-orang yang kikir, bakhil itu walaupun sebanyak amalnya apapun tetap tertolak dia. Kalau orang bakhil, walaupun jidatnya hitam kah, hidungnya hitam kah, bibirnya hitam seperti kopi kah, tetap orang yang bakhil, pelit, tetap dia bagian jadi ahli nerakanya Allah. Ya, makanya sering saya sampaikan, walaupun sehari cuma 2.000, setidaknya cuma sehari 2.000, tetaplah sedekah. Kenapa? Menunjukkan kau sedang daftar menjadi penduduk surganya Allah. Ya, paham ya? Walaupun cuma 2.000, walaupun sehari cuma 2.000, tetap kasihkan sedekah. Kenapa? Setidaknya dari setiap hari sedekah itu dirimu sudah daftar menjadi bagian, menjadi penduduk surganya Allah. Tapi tatkala dirimu tidak pernah memberi, tidak pernah sedekah, maka hakikatnya dirimu sudah mendaftar menjadi ahli nerakanya Allah. Ya, barakallah. Semoga manfaat dan semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah buat mengamalkan ilmu, dan semoga berkah kita yang duduk di majelis ta'lim ini apabila memiliki orang-orang tua yang sudah wafat, dosa-dosanya orang tuanya diampuni oleh Allah, dilapangkan kuburnya oleh Allah. Al-hadini al-Fatihah. Amin amin Allahumma amin ya Allah rabbul alamin. Lal ikibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Wa'fu anna ya rahman wa'fu anna ya rahim irhamna ya arhamar rahimin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين. يا الله اللهم اجعلنا بالاستقامة في العبادة والمعرفاتك وطاعاتك يا رب. اللهم اجعلنا قلبا نورا بنور الهداية والتوفيق بحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا الجميع جمع المباركة يا ذا الجلال والإكرام وسلم في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tolong